Kemudian dibagi tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali itu kan ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khawas, ada puasanya orang khawasul khawas. Jadi itu puasanya para sufi itu. Tidak sekedar menahan makan dan minum, lalu menahan diri dari segala gangguan jiwa, tetapi sampai pada harus terus bisa mengingat Tuhan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton di Maliki Podcast. Kali ini datangnya bulan Ramadan bertepatan pada tahun 1444 Hijriah. Dan di samping saya sudah ada narasumber yang tidak asing lagi bagi kita semua. Beliau sangat bersahaja sekali. Siapa yang tidak kenal dengan Rektor UIN Maliki Malang, tentunya sudah sangat antusias untuk mendengarkan tausiah ataupun mungkin celoteh dari beliau. Beliau adalah Profesor Dr. Haji M. Zainuddin MA. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana kabar hari ini, Prof? Alhamdulillah. Menjelang puasa Ramadan ini, Prof ya? Persiapan Ramadan untuk menghadapi bulan Ramadan. Betul, Prof. Tentang puasa, etos dan produktivitas. Yang seringkali kita temukan ya, kalau soal puasa itu kita selalu lemas gitu, Prof ya. Iya. Kira-kira dalam diskusi ini yang menjadi pertanyaan yang seringkali kita dengarkan adalah, benarkah puasa itu bisa mempengaruhi produktivitas kerja kita? Menurut Prof bagaimana soal itu? Persis dalam diskusi kecil gitu ya. Itu ada pertanyaan, apakah orang berpuasa itu produktif atau malah sebaliknya? Jadi males, lemes gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat baik secara teoretik, normatif maupun empirik, sebetulnya puasa itu justru meningkatkan produktivitas. Ya, karena di dalam doktrin agama itu sudah diberikan janji-janji manis Tuhan. Janji-janji. Itu yang perlu kita kaji nih, Prof ya. Betul. Jadi misalnya Allah melalui Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan bahwa perbuatan atau amal setiap manusia itu untuknya, tetapi untuk puasa itu adalah hanya untukku. Gitu, jadi ana ajzi bihi, jadi as-saumuli wa ana ajzi bihi. Jadi puasa itu untukku dan saya Allah itu memberikan pahala kepadanya. Nah, ini tentu merupakan rahasia Allah yang diberikan kepada orang yang berpuasa. Kemudian juga dalam hadis yang lain itu dijelaskan, man fariha bidukhuli ramadhana haramallahu jasadahu alan niron. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka saya haramkan tubuhnya itu masuk neraka. Masya Allah. Jadi baru gembira, sukacita menyambut datangnya bulan Ramadan itu Allah sudah memberikan janji, sudah membebaskan dari api neraka. Nah, banyak sebetulnya hadis yang terkait dengan puasa Ramadan ini, seperti disebutkan juga
man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan keyakinan, keimanan yang penuh dan penuh dengan perhitungan, artinya betul-betul persiapan, ya, termasuk syarat rukunnya dan benar-benar menahan diri dari segala gangguan, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang lalu. Amin. Nah, Ya. dari sini kemudian kalau dikaitkan dengan etos kerja, etos itu adalah semangat yang tumbuh dari dalam diri seseorang. Nah, itu akhirnya menimbulkan kegairahan dan ya semangat yang tinggi untuk melaksanakan janji Tuhan atau juga perintah Tuhan itu. Nah, makanya kemudian kalau bulan puasa Ramadan itu kan umat Islam, orang beriman itu luar biasa peningkatannya di dalam beribadah melebihi dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, itu. Ini ada sebuah penelitian nih Prof ya, kalau mungkin kita telah sedikit. Puasa dengan menahan makan dan minum yang berlebihan secara medis juga menjadikan tubuh dapat memproduksi hormon. Nah, menurut Prof sendiri, dengan puasa bekerja jadi lebih fokus, efektif, dan efisien. Apakah benar seperti itu? Persis seperti yang saya tulis, bahwa memang ini dari aspek medis, bahwa puasa itu diakui itu seperti yang Mbak Ima sebutkan tadi, itu menjadikan tubuh kita ini yang selama 1 tahun terus isi macam-macam makan macam-macam gitu Prof ya. 1 bulan lalu kemudian diistirahatkan, artinya bukan diistirahatkan penuh ya, hanya bisa makan pada malam hari, ya, dan itu pun harus tidak berlebihan, tetap diatur sedemikian rupa sehingga perut ini menjadi sehat. Karena perut itu adalah pusat dari segala penyakit kata Nabi. Maka ketika perut ini dijaga ya dari kelebihan makanan, israf, dan juga minuman, maka sebetulnya ini akan menyehatkan. Maka Nabi menegaskan sumu tasihhu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Tetapi puasa yang benar, yang imanan wahtisaban, bukan kemudian puasa malam hari balas dendam segala macam, makanan dikonsumsi. Nah, ini justru menimbulkan penyakit. Nah, itu dari segi medis memang. Jadi makanya lebih teratur gitu Prof ya. Betul. Jadi menjaga perut dari makanan-makanan yang berlebihan. Makanya Nabi juga mengatakan kul washrab wal bas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhillatin. Jadi makan, minum, ya, dan berbaikanlah kamu, dan jangan berlebihan. Jadi mulai makan, minum, berpakaian dan bersedekah, mata sedekah fi ghairi sarafin wala makhillah. Jadi semuanya kalau israf itu tidak baik. Makanya banyak ya sebetulnya hadis yang menjelaskan tentang ini. Itu Nabi itu menyarankan pada kita, dan beliau mempraktekkan nahnu la na'kul hatta naju wa idza wa idza na'kul la nashba. Jadi saya itu makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi nahnu la na'kulu hatta naju wa idza akalna la nashba. Kalau makan juga tidak kekenyangan. Nah, biasanya kan orang itu kan kalau merasa makanannya itu sangat variatif, macam-macam gitu, pengennya disantap semua, nah, meskipun sudah kekenyangan. Nah, itu nafsu.
Nah, oleh karena itu puasa itu sebetulnya menahan tidak saja dari makan minum tapi nafsu yang ada di dalam diri kita. Nah, etos kerja itu adalah semangat yang ditimbulkan dari diri seseorang. Nah, karena janji Tuhan ya, sebagai doktrin ajaran agama. Nah, nanti bagaimana dengan produktivitas kerja? Nah, orang akan produktif ya di dalam kinerjanya kalau punya intention atau niat dan motivasi yang tinggi. Berawal dari niat ya Prof ya? Iya, jadi segala sesuatu harus dimulai dari niat. Dan dalam agama niat atau intention itu merupakan faktor utama. Tidak sekedar niat tapi harus dimulai dengan asma Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah itu kita mulai bekerja. Jadi nggak ada halangan lagi puasa malas gitu Prof. Nah, maka kalau ada orang berpuasa males-malesan ya, loyo tidur, itu sebetulnya belum bisa meresapi, memahami makna dari puasa itu sendiri sebetulnya. Nah, jadi bagaimana kita berpuasa justru produktif. Justru kalau orang kekenyangan itu loyo apa lemes, enggak. Ya contohnya aja kalau habis berbuka kebanyakan kan, kemudian malas untuk taraweh ya, kan. Nah, itu karena cara makannya tidak benar. Nah, disinilah perlunya memahami makna puasa secara substantif itu. Ya, itu kalau mungkin di dunia kerja Prof ya. Kalau misalnya di dunia pendidikan sendiri, itu kan untuk memotivasi anak-anak biar lebih semangat untuk belajarnya di situ Prof ya. Ya, jadi ada hubungan antara motivasi seseorang dengan produktivitas, dan itu sudah ada banyak penelitian terkait dengan itu. Jadi ketika motivasi itu tumbuh dan tinggi, maka produktivitasnya juga begitu. Jadi kerja didasarkan kepada motivasi ibadah, ya, niat ibadah, maka apapun yang dilakukan adalah itu merupakan tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi sehingga bisa berjalan dengan baik. Baik, ya. Kan juga ada penelitian sekali gini Prof ya. Ada penelitian yang menegaskan bahwa terdapat relasi antara niat dan motivasi dengan produktivitas kerja. Rendahnya motivasi kerja akan menyebabkan timbulnya kinerja yang rendah. Persis. Iya. Jadi itu termasuk dari motivasi pegawai dan karyawan. Kalau mungkin untuk anak-anak mahasiswa sendiri, motivasinya apa nih Prof? Nah, kalau mahasiswa motivasinya adalah mencari ilmu. Ya, jadi bahwa mereka tujuan utama ke perguruan tinggi atau kampus itu adalah untuk mencari ilmu, ya kan? Nah, kalau doktrin agamanya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, ya, maka Allah akan memudahkan jalan menuju ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, itu harus menjadi pegangan. Sehingga belajar itu memang perintah. Belajar itu adalah kewajiban, maka harus ditunaikan. Nah, dengan semangat yang tinggi, ya, maka produktivitas belajar juga tinggi. Hasilnya, outputnya adalah IPK yang memuaskan. Terus tepat waktu, tidak molor kan gitu. Nah, ini jadi puasa justru ya, kalau dipahami secara substantif, secara mendalam, ya justru dapat meningkatkan produktivitas kerja.
Misalnya saya menulis lebih produktif, lebih konsentrasi, Prof ya. Betul. Nah ini. Kan orang juga tahu kalau mungkin dalam puasa Ramadan sendiri itu kan palingnya berlipat-lipat ganda nih, Prof ya. Kalau semisal ini berhubungan dengan kesehatan. Kalau contoh, puasa ada hubungannya nggak sih sama kesehatan orang gitu? Kan kalau penelitian semakin kita puasa, maka untuk organ tubuh kita semakin bekerja lebih baik lagi gitu, Prof ya. Dalam hal itu ada mungkin kaitannya, Prof? Iya, jadi puasa menyehatkan tuh benar ini dari Nabi gitu ya. Nah, maka harus diyakini bahwa itu kebenaran yang datang dari Tuhan melalui Nabi, ya. Dan setelah dilakukan penelitian maka benar bahwa puasa itu menyehatkan, baik itu secara lahiriah maupun batiniah. Nah, jadi puasa dalam hal ini tidak sekedar menahan makan dan minum dari fajar hingga terbenamnya matahari atau maghrib, tetapi lebih dari itu bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita dari segala angkara murka, jadi ketahanan mental gitu. Ini penting sekali. Nah, sebetulnya persoalan segala macam tindak kejahatan ini kan karena persoalan batin. Jadi puasa itu lahir batin. Maka dijelaskan juga oleh Nabi bahwa banyak orang yang berpuasa tetapi yang diperoleh hanya lapar dan dahaga. Karena puasanya ya hanya nahan lapar aja, tapi tidak puasa secara menyeluruh itu ya. Nah, kemudian dibagi tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali itu kan ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khawas, ada puasanya orang khawasul khawas. Jadi itu puasanya para sufi itu, tidak sekedar menahan makan dan minum, lalu menahan diri dari segala gangguan jiwa, tetapi sampai pada harus terus bisa mengingat Tuhan gitu loh. Kalau kita mungkin sampai pada tingkatan khawas gitu ya, bisa menahan lapar minum, kemudian menahan nafsu syahwat, tetapi sampai tidak lupa mengingat Tuhan itu tingkatannya para sufi, orang yang dekat sekali dengan Tuhan. Baik, Prof, untuk di podcast kali ini mungkin ada satu motivasi yang bisa diberikan kepada penonton di YouTube. Ya, jadi para penonton semua, ya, bahwa mari kita memahami semua ibadah, semua perintah yang dititahkan oleh Allah kepada kita itu sebagai kebutuhan, ya, kebutuhan jasmani maupun rohani, ya, baik itu sholat, puasa, ya, lalu juga haji, zakat, semua rukun Islam itu sebetulnya merupakan ibadah yang mengatur kepada manusia supaya menjadi baik hidupnya. Nah, jadi sehingga para salafus soleh, orang-orang soleh dulu itu saking menikmatinya puasa Ramadan itu berjanji seandainya puasa itu diwajibkan 1 tahun penuh, kami siap melakukan itu. Orang-orang sufi, karena sudah menikmati manisnya puasa atau halawatul iman, ya, manisnya beriman dan juga nikmatnya beribadah. Nah, ini yang susah, kita ini belum bisa menikmati ibadah yang sampai kemudian kecanduan gitu ya. Artinya begini, bahwa kita dalam beribadah itu merasa
nikmat gitu. Kalau enggak itu ada sesuatu yang mengganjal ya. Ya yang kita rasakan kan begini contohnya, kalau hampir kita tidak pernah lupa sholat. Iya. Ya, ini kan hampir tidak pernah lupa sholat. Demikian juga hampir kita tidak pernah lupa makan, gitu ya. Karena itu sudah menjadi kebutuhan, ya kan, menjadi kebutuhan, jadi sudah inherent pada diri kita. Karena itu sudah menjadi habit, kebiasaan kita. Nah, kalau ibadah itu menjadi habitual kita, maka kita merasakan kenikmatan. Kalau yang sunnah misalnya, yang silaturahim, atau kalau yang fardu kifayah, ada saudara kita yang meninggal gitu ya. Kalau kita belum takziah itu rasanya Ganjil ya ada yang kurang. Nah kalau sudah plong, sholat juga begitu kan, puasa begitu. Nah jadi kepada para saudara muslim semuanya, saudara beriman, mari kita berusaha mendalami ya makna ibadah ya, sehingga kita bisa menikmati perintah ibadah itu sendiri. Baik, terima kasih Prof atas wejangannya, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Semoga penonton juga merasakan yang sama. Nah, podcast Maliki pada tayangan kali ini di Ramadan di 1444 Hijriah saya akhiri dengan kata-kata adalah bulan Ramadan kita sambut dengan hati yang suci, tetap semangat dan selalu produktif. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.